Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَّن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya sebagian manusia merasa terhormat, merasa mulia karena bajunya, karena merek bajunya, merek kendaraannya, karena tempat tinggalnya di tempat yang elit. Padahal Allah tidak melihat itu. Rasulullah menegaskan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah enggak melihat pada rupa wajahmu, enggak melihat pada jasadmu, enggak melihat pada hartamu, akan tapi Allah melihat pada hatimu. Di dalam hati itulah yang menentukan kemuliaan seseorang. Di sana ada iman, ada keikhlasan, ada kesabaran, ada syukur, ada qanaah, ada tawakal. Di sanalah ada syukur, ada juga kufur, ada kesyirikan, ada nifak, kemunafikan, ada kedengkian, ada kesombongan, ada ujub. Di hatilah itulah penentu mulia atau hinanya seseorang. Kemuliaan seseorang bukan dilihat pada rumahnya yang megah, kendaraannya yang mewah, perabotnya yang wah. Kemuliaan seseorang ada pada takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa dari kalian. Allah menghargai, memuliakan seseorang karena takwanya. Allah mengangkat harga diri seseorang, memuliakan seseorang, dan itu adalah harga dirinya. Harga diri kita adalah imannya, takwanya. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kalian, orang yang beriman dari kalian. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dari kalian. Dan orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Walladzina utul ilma darajat. Orang yang Allah berikan ilmu dengan beberapa derajat. Di sini ada dua yang Allah sebutkan, orang yang beriman dan yang diberi ilmu. Yang Allah akan tinggikan, yang Allah akan muliakan,
yang Allah akan muliakan adalah karena imannya, karena ilmunya. Yang pertama iman. Ada apa dengan iman? Dari iman ini, semua kebaikan manusia itu karena tumbuh dari imannya. Iman yang benar, iman yang sahih, akidah yang sahihah, melahirkan amal saleh, melahirkan akhlak yang baik, melahirkan perbuatan amal saleh. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik itu adalah barometer iman seseorang. Akhlak yang baik itu adalah tumbuh dari iman yang benar. Maka dalam proses pendidikan, di dalam Islam ada prioritas. Iman sebelum Al-Quran. Al-iman qabla Al-Quran. Adab qabla ilmi. Adab sebelum ilmu. Tiganya. Iman, adab, ilmu. Imankan dulu, adabkan dulu, dan baru pinterkan. Kita perhatikan. Proses ini, para jamaah sekalian, proses pendidikan ini yang hilang dari proses pendidikan kita hari ini. Hari ini manusia hanya melihat bagaimana anak hanya pinter saja. Tapi nggak memperhatikan imannya dan adabnya. Kalau ada satu wadah, satu gelas. Gelas ini kalau masih kotor, masih ada racun. Kalau diisi madu, madu akan rusak. Nggak layak untuk diminum. Kalau diisi susu, susunya akan rusak. Nggak layak diminum. Kalau diisi air putihnya rusak. Nggak layak diminum. Gelas ini, botol ini harus dicuci dulu. Itulah proses tazkiyatun nafas. Proses pembersihan jiwa. Maka dalam Al-Quran di surat Jum'ah, Rasulullah SAW diutus mendahulukan tazkiyatun nufus sebelum mengajar. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin. Dia Allah yang mengutus di tengah kalian mereka. Waladzi ba'atha fil ummiyin. Dia Allah yang mengutus di tengah kaum yang ummi, kaum yang buta huruf. Seorang rasul yang juga buta huruf. Gak bisa baca, gak bisa tulis. Apa tugasnya rasul ini? Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan ayat-ayat Allah. Tadi katanya buta huruf. Tapi kok tugasnya membacakan ayat Allah. Maknanya menyampaikan kembali ayat Allah yang sudah ditalkinkan oleh Jibril. Dibacakan kembali. Mengulang kembali ayat yang sudah dihafalkan dari Jibril. Kemudian setelah itu apa? Yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakkihim. Membersihkan apa? Jiwa mereka. Membersihkan hatinya dari kesyirikan, dari kekafiran, dari kemunafikan, dari sifat-sifat yang buruk. Sifat watak yang buruk, akhlak yang buruk. Dibersihkan dulu. Baru kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Baru diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pembersihan jiwa dulu sebelum pengajaran. Tazkiyatun nufus sebelum pendidikan, pengajaran, diajari. Tazkiyatun nufus dulu, iman dan adab dulu sebelum pengajaran, sebelum belajar. Oleh karena itu para hadirin sekalian, harga diri manusia itu ada pada tiga ini. Siapa yang memahami ini,
maka kita akan mau mulai mendidik diri, mendidik anak dan keluarga dari iman dulu. Kemudian adab akhlak. Membentuk, menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Kemudian diganti dengan sifat yang baik. Baru kemudian proses pengajaran, mengajarkan ilmu. Kalau hatinya sudah baik, imannya benar, akhlaknya sudah baik, sifat wataknya baik, maka ilmu seperti apapun ketika dia belajar IT, IT-nya akan menjadi manfaat dan rahmat bagi umat. Dia akan mendukung untuk dakwah. Kalau dia belajar ekonomi, menjadi seorang ekonom yang hebat, yang soleh, pengusaha yang hebat, yang soleh. Ilmu apapun akan bermanfaat. Kalau dia belajar agama, dia akan jadi ulama yang rabbani, ulama yang soleh, yang takut kepada Allah Ta'ala, tidak menjual ayat. Akan tapi kalau kebalikannya, kalau hatinya masih rusak, jiwanya masih rusak, belum tazkiyatun nufus, sifat wataknya masih rakus dan tamak terhadap dunia, dia masih sombong dan ujub, maka ketika dia menguasai ilmu IT, ilmu IT-nya untuk pornografi, yang penting cuan, yang penting viral, yang penting subscribernya banyak, gak peduli itu merusak umat atau tidak. Kalau dia belajar agama, ilmu agamanya membuat dia menjadi ulama ulama yang jahat. Karena jiwanya yang masih rusak. Sehingga ilmu agama pun ketika dia pelajari menjadi ulama yang jahat. Menjual ayat-ayat Allah. Gak takut sama Allah. Ini karena dia tidak memulai dari pembersihan jiwa. Proses pendidikannya terbalik. Hanya maunya cepat pinter, cepat hafal. Tapi tidak membersihkan jiwa dan hatinya. Oleh karena itu para hadirin sekalian, hendaknya kita memulai dari diri kita. Bersihkan jiwa kita. Ilmu yang kita pelajari, yang kita duduk tiap hari di majelis taklim, itu harus mampu membersihkan jiwa kita. Ilmu yang kita pelajari harus ada diniatkan untuk memperbaiki sifat watak kita. Bukan sekedar memperbanyak wawasan. Bukan hanya untuk numpuk ilmu. Akan tetapi ini semuanya aku datang ke majelis taklim untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sifat-sifat yang rusak yang masih ada pada diri kita. Maka kalau itu diniatkan adalah niat yang benar, maka setiap kali kita taklim ada sesuatu yang baru yang kita harus ubah dalam hidup kita, dalam hati kita, sehingga kita menjadi jiwa yang baik. Ketika jiwanya baik, hatinya bersih, imannya benar, maka ilmu yang kita pelajari, apapun itu akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, insyaallah jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya yang kita harapkan di dalam hidup ini adalah kebeningan hati. Ketika hati kita bening, hati kita bersih, jiwanya bersih, imannya benar, maka ilmu apapun yang kita pelajari itu akan berkah untuk kita dan bermanfaat untuk umat. Kuncinya adalah
Tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Dan ini menjadi syarat selamatnya seseorang saat dia bertemu dengan Allah. Tidak ada yang bisa berselamat dari ketika bertemu dengan Allah kecuali illa man atallah biqalbin salim, kecuali datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bening, jiwa yang bersih. Maka ilmu agama ini adalah fungsinya adalah untuk pembersihan jiwa, untuk merubah. Untuk apa kita belajar agama kalau kita nggak berubah? Ilmu agama ini adalah diturunkan untuk merubah manusia. Yang syirik menjadi tauhid, yang kufur menjadi iman, yang sombong jadi tawadhu, yang ujub menjadi tawadhu, merendahkan diri, yang kufur nikmat jadi syukur nikmat, yang tamak menjadi qanaah. Inilah fungsinya Nabi dan Rasul diutus, inilah fungsinya Al-Quran diturunkan. Sebagian kita punya anak, sudah hafal puluhan juz, sudah hafal belasan juz, bahkan sudah 30 juz, tapi akhlaknya nggak berubah. Suruh sholat masih susah. Ketika disuruh sama orang tua masih melotot, suka bohong. Apa artinya belasan juz, puluhan juz yang dihafal oleh anak kita? Nggak ada artinya. Oleh karena itu, yang sebenarnya pendidikan itu adalah perubahan sikap dan perilaku. Pinternya anak kita nggak menyelamatkan di alam kubur. Pinternya anak kita nggak menjadi syarat masuk surga. Syarat masuk surga adalah imannya dan akhlaknya. Bukan nilai rapotnya. Bukan ijazahnya. Bukan akademiknya. Dan imannya. Imannya dan akhlaknya, sifat wataknya. Itu menjadi syarat. Dia akan dihargai, dimuliakan, disegani oleh manusia. Dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Fid dunya wal akhirah. Orang yang terhormat, maka hendaknya dia memiliki iman. Yang kedua akhlak. Yang ketiga ilmu agama. Ketika dia memiliki 3 hal ini, maka sempurnalah dia. Dia akan dimuliakan di dunia dan juga dimuliakan di akhirat. Ketika kita punya anak, maka berusahalah untuk anak kita. Kita memberikan kepada anak kita bekal 3 hal ini. Bagaimana anakku memiliki iman yang benar, memiliki akhlak yang baik, memiliki pemahaman agama yang benar. Dari sinilah anak kita akan mulia di dunia wal akhirah. Sebagaimana janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dari kalian dan yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Itu adalah ilmu agama, bukan ilmu komputer, bukan ilmu teknologi, bukan ilmu fisika, bukan ilmu matematika, tapi ilmu agama. Di sanalah banyak perbedaan. Ketika di dunia manusia pada duduk bersimpuh di hadapan para ulama yang ahli agama, yang akhlaknya baik, yang punya rasa takut kepada Allah, yang akhlaknya baik dan imannya benar, takut kepada Allah Ta'ala. Inilah para ulama Rabbani yang Allah dudukkan di dunia ini untuk membimbing manusia. Inilah pemimpin umat. Inilah penggantinya para nabi dan para rasul, pewarisnya nabi dan rasul yang melanjutkan tugas kenabian dan kerasulan. Mereka adalah para ulama yang sebenarnya mereka sudah terkumpul pada 3 hal ini. Imannya, akhlaknya, dan ilmunya. Karena itu hendaknya sebisa mungkin kita punya anak, bekalilah 3 hal ini. Ketika kita membekalinya dengan 3 hal ini, maka kita nggak perlu mengkhawatirkan tentang masa depannya. Insya Allah masa depannya sudah Allah jamin dengan takdirnya.
Semoga Allah Ta'ala mudahkan kepada kita untuk membekali anak dina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadil hana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.